Oke teman-teman, kita berjumpa kembali. Di video kali ini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai pelaksanaan SKB CPNS tahun 2021. Seperti yang teman-teman sudah ketahui bahwa pelaksanaan SKB sudah dimulai sejak hari Senin minggu ini. Buat teman-teman yang sudah melaksanakan SKB, mungkin sedikit terkejut ya dengan soal-soal SKB yang mungkin tidak sesuai dengan bayangan teman-teman semua. Ya perlu teman-teman ketahui bahwa jabatan yang teman-teman lamar memang merupakan jabatan baru. Bukan berarti jabatan baru banget sih, karena dulu juga sudah ada, cuma namanya berbeda, namanya analis kepegawaian. Nah, analis kepegawaian itu terbagi jadi keahlian dan keterampilan. Nah, di tahun 2020 dikeluarkan peraturan baru Permenpan nomor 37 tahun 2020 dan Permenpan nomor 38 tahun 2020 tentang analis SDM aparatur dan peranata SDM aparatur. Akan tetapi, jika teman-teman baca pengertian dari analis kepegawaian dan bandingkan dengan pengertian analis SDM aparatur ataupun peranata SDM aparatur, itu memang jabatan analis dan peranata SDM aparatur itu lebih kompleks teman-teman. Saya pun sebenarnya agak terkejut sih dengan SKB tahun ini ya. Sama dengan teman-teman, saya pun juga terkejut ya, karena memang tidak ada yang tahu bagaimana soal SKB CPNS tahun ini. Jika jabatan teman-teman tidak berubah, mungkin kita masih bisa berasumsi bahwa soal-soalnya mirip tahun lalu. Tapi karena ini adalah jabatan baru, makanya kami kemarin juga masih menerawang ya. Yang bisa kami berikan adalah saran-saran yang kemungkinan masih berpatokan sama tahun-tahun sebelumnya, karena kami tidak punya gambaran apapun tentang SKB CPNS tahun 2021. Tapi untuk teman-teman yang sudah mengikuti pelaksanaan SKB ya, yang sudah tes di hari Senin sampai hari ini, ya saya rasa teman-teman terkejut ya. Oke. Tapi apapun itu, buat teman-teman yang belum melaksanakan tes, saya harap teman-teman tetap semangat ya. Tetap semangat, cari informasi sebanyak-banyaknya, belajar peraturan sebanyak-banyaknya. Karena beberapa peserta mungkin akan mengatakan bahwa soal-soalnya itu lebih ke penalaran dan sebagainya, tapi pada dasarnya apapun itu, teman-teman harus paham bahwa soal-soal itu pastinya berasal dari peraturan teman-teman. Tidak mungkin soal-soal SKB, terutama jabatan fungsional, itu diberikan soal-soal SKB tanpa dasar peraturan, saya rasa. Nah, saya rasa itu tidak mungkin jika tanpa landasan peraturan, pasti dasarnya itu peraturan. Jadi, saya tetap menyarankan teman-teman pelajari peraturan terkait kepegawaian. Jangan bertanya peraturan apa yang harus teman-teman pelajari saja semuanya, karena kita tidak tahu apa peraturan apa yang keluar. Nah, jika teman-teman mengeluh bahwa peraturan kepegawaian itu banyak sekali, saya akan menyarankan teman-teman semua untuk mempelajari peraturan apapun yang bisa kalian pelajari. Nah, kita di video sebelumnya kan, sebelum kisi-kisi SKB keluar, saya menyarankan teman-teman mempelajari peraturan-peraturan kepegawaian berdasarkan kisi-kisi tahun lalu. Nah, asumsi saya teman-teman sudah mempelajari itu. Setelah kisi-kisi keluar dari Menpan, nah saya sudah juga memaparkan peraturan-peraturan terkait kisi-kisi, kecuali yang teman-teman peranata ya, mohon maaf saya tidak sempat mencarikan peraturan-peraturan terkait kisi-kisi teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang analis, saya sudah memberikan sedikit gambaran peraturan terkait kisi-kisi teman-teman semua. Nah, itu bisa kalian jadikan referensi belajar dalam mempersiapkan SKB. Oke, jadi seperti saya katakan, saya ingin membahas sedikit materi SKB ya, untuk pengadaan CPNS tahun 2021. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa untuk materi SKB ya,
atau soal SKB untuk jabatan fungsional itu disusun oleh instansi pembina, ya, oleh instansi pembina jabatan fungsional. Contohnya semisal analis atau peranata SDM aparatur itu merupakan jabatan fungsional dan instansi pembinanya adalah BKN. Berarti soal-soal SKB teman-teman semua yang mendaftar analis ataupun peranata SDM aparatur itu dibuat oleh BKN. Nah, buat teman-teman yang masih bertanya-tanya, apakah soal SKB, analis atau peranata di daerah, di provinsi, dan pusat itu sama atau berbeda? Jawabannya sama, teman-teman, karena yang membuat soal kita itu sama-sama instansi pembinanya, yaitu BKN. Jadi seluruh jabatan fungsional analis atau peranata SDM aparatur di seluruh Indonesia soal SKB-nya sama. Oke. Nah, materi SKB untuk jabatan pelaksana itu bersifat teknis. Ya, jadi buat teman-teman jabatan pelaksana, contohnya analis jabatan, analis perencanaan SDM aparatur, analis diklat, itu semua adalah jabatan pelaksana yang bersifat teknis. Nah, soal SKB-nya itu sesuai atau masih satu rumpun dengan jabatan fungsional terkait. Nah, maksud dari satu rumpun ini artinya materinya itu sama-sama kepegawaian, teman-teman. Untuk teman-teman yang mendaftar jabatan pelaksana di bidang kepegawaian yang jabatannya serumpun dengan analis atau peranata SDM aparatur, bukan berarti teman-teman harus mempelajari Permenpan 37 ataupun Permenpan 38 tahun 2020. Bukan ini, teman-teman. Karena kenapa? Peraturan ini khusus untuk jabatan analis atau peranata SDM aparatur. Teman-teman tidak perlu mempelajari ini. Teman-teman hanya perlu mempelajari peraturan-peraturan terkait jabatan teman-teman semua. Contohnya analis jabatan. Ya sudah, teman-teman cari peraturan terkait analisis jabatan. Ada kok itu peraturannya. Kemudian teman-teman yang mendaftar analis diklat bisa mencari peraturan-peraturan terkait diklat atau pelatihan. Nah, teman-teman yang mendaftar analis perencanaan SDM aparatur, teman-teman bisa mencari peraturan-peraturan terkait kompetensi. Kemudian dan lain-lain ya. Karena jabatan pelaksana itu ada banyak sekali. Nah, kemudian peraturan tambahannya apa? Peraturan tambahannya teman-teman bisa mempelajari Undang-Undang ASN ataupun manajemen PNS. Nah, untuk SKB sendiri, teman-teman, itu bukan hanya berupa CAT, tapi ada beberapa jenis SKB yang diujikan, dan itu semua tergantung instansi di mana teman-teman melamar. Terkadang ada instansi mungkin yang mengadakan SKB berupa CAT dan psikotes, atau ada mungkin tes potensi akademik, bahasa asing, kesehatan jiwa, kesegaran jasmani. Ini biasanya ada di Satpol PP ya biasanya, atau tes kesamaptaan. Nah, kemudian mungkin ada tes praktek kerja, uji penambahan nilai dari sertifikat kompetensi. Ini biasanya guru nih. Ataupun wawancara. Ini biasanya kalau wawancara yang adakan itu yang biasanya ada tes SKB wawancara itu teman-teman yang mendaftar di pusat ya. Atau tes lain sesuai persyaratan jabatan. Jadi, buat teman-teman yang masih bertanya-tanya, apakah SKB-nya cuma CAT ataupun ada tes lain, itu semua tergantung dari tempat instansi teman-teman melamar. Di mana instansi teman-teman melamar, itu beda-beda SKB-nya. Nah, untuk teman-teman yang mendaftar di pemerintah kabupaten ya, yang mendaftar di daerah, itu mayoritas tes SKB-nya itu cuma satu, yaitu CAT. Sedangkan ini semua nggak ada ya, tidak ada wawancara juga dan lain-lain. Kecuali mungkin yang Satpol PP mungkin ada tes ini, tapi setahu saya di daerah saya sepertinya tidak ada tes
untuk yang daftar Satpol PP sepertinya tidak ada juga tes kesamaptaan, cuma CAT doang. Jadi itu sebenarnya tergantung dari instansi tempat teman-teman melamar. Jadi teman-teman bisa pastikan itu semua di pengumuman dari instansi teman-teman. Biasanya kan ada itu pengumumannya, SKB-nya terdiri dari apa aja. Kalau kami memang diumumkan bahwa SKB-nya itu hanya berupa CAT. Jadi SKB kami di tempat saya itu cuma CAT doang. Jadi tidak ada tes psikotes dan lain-lain. Nah, untuk ketentuan SKB sendiri, untuk instansi pusat itu bisa mengadakan SKB CAT ya. CAT, instansi daerah juga bisa melaksanakan CAT. Nah, untuk instansi pusat, selain melaksanakan SKB sistem CAT, instansi pusat juga dapat melaksanakan SKB tambahan, paling sedikit satu jenis atau bentuk tes lain, bisa berupa wawancara atau lain-lain, itu tergantung instansi pusatnya. Nah, dalam hal instansi pusat melaksanakan SKB tambahan, selain dengan sistem CAT, itu proporsinya sudah diterangkan di Permenpan 27 tahun 2021, teman-teman, tentang pengadaan PNS. Nah, untuk SKB sistem CAT-nya sendiri, itu bobot paling rendahnya 50% dari nilai SKB keseluruhan. Dan untuk tes wawancara itu bobotnya paling tinggi 30% dari nilai SKB secara keseluruhan. Dan jika terdapat jenis bentuk tes berupa penambahan nilai dari sertifikat kompetensi, itu diberikan bobot paling tinggi 20%. Oh ya teman-teman, biasanya sertifikat kompetensi ini yang mempengaruhi pengumuman biasanya. Jadi kan sertifikat kompetensi ini kita nggak tahu ya teman-teman, pesaing kita itu punya sertifikat kompetensi atau tidak. Nah biasanya setelah kita mengikuti tes SKB berupa CAT, nah kita udah dapat nilai paling tinggi nih ya, kita udah dapat nilai paling tinggi, tahu-taunya pesaing kita punya sertifikat kompetensi. Itu yang membuat kita langsung berada di bawah dan pesaing kita naik ke atas. Itu yang bikin beberapa teman-teman mungkin yang tahun lalu itu banyak juga yang mengalami seperti itu, membuat teman-teman sakit hati ya. Karena udah happy nih, SKB-nya ya, tes SKB CAT-nya itu peringkat 1, wah udah happy nih. Setelah diintegrasikan juga dihitung manual ya oleh peserta, itu dihitung manual, udah happy banget. Peringkat 1, tahu-taunya pesaingnya punya sertifikat kompetensi. Jadi nilainya langsung turun. Setelah diintegrasikan nilai SKB ditambah sertifikat kompetensi, nah nilainya ini langsung turun dan pesaingnya jadi peringkat 1. Jadi pesaingnya yang lulus. Nah ini yang banyak yang banyak teman-teman yang bikin yang kecewa ya, sertifikat kompetensi ini. Biasanya guru sih ya teman-teman, biasanya guru. Oke, ini untuk instansi pusat ya. Jadi instansi pusat itu biasanya mengadakan SKB tambahan. Jadi bukan hanya berupa CAT teman-teman. Biasanya mereka itu mengadakan juga SKB berupa wawancara. Nah, itu tergantung instansi pusat di mana teman-teman mendaftar. Nah, untuk SKB di daerah sendiri, itu memang wajib menggunakan sistem CAT. Nah, pusat juga sebenarnya menggunakan sistem CAT ya. Cuma ada biasanya SKB tambahannya. Nah, untuk SKB daerah itu wajib menggunakan sistem CAT, teman-teman. Nah, dalam pelaksanaan SKB, jika memang terdapat jabatan yang bersifat sangat teknis atau keahlian khusus, instansi daerah dapat melaksanakan SKB tambahan paling banyak satu jenis bentuk tes lain,
tapi tidak merupakan tes wawancara. Jadi instansi daerah tidak boleh melaksanakan SKB berupa tes wawancara. Dan saya sangat setuju dengan peraturan ini teman-teman, karena kami di instansi daerah itu rawan sekali kecurangan. Pusat saja bisa mengalami kecurangan ya, bisa terjadi kecurangan di sana. Apalagi kami di instansi daerah itu rawan banget kecurangan jika ada tes wawancara. Biasanya mayoritas orang-orang itu akan jatuh di tes wawancara kalau di instansi daerah. Nah, jadi buat teman-teman yang mendaftar di instansi daerah itu biasanya tesnya cuma CAT teman-teman. Teman-teman bisa pastikan lagi di pengumumannya ya. Nah, untuk instansi daerah yang melaksanakan SKB tambahan, yaitu sistem CAT-nya. Sistem CAT-nya itu bobot paling rendah itu 60%. Nah, jika ada SKB tambahannya, maka bobot paling tingginya itu 40%. Nah, untuk pengolahan hasil integrasi nilai kompetensi dasar atau SKD dan seleksi kompetensi bidang atau SKB itu mempunyai bobot masing-masing sebesar 40% dan 60%. Jadi SKD itu bobotnya 40% teman-teman, dan SKB ini 60%. Oke, itu pengantar sedikit mengenai SKB ya teman-teman. Pelaksanaan SKB, mari kita belajar menghitung integrasi nilai SKD dan SKB CPNS tahun 2021. Nah, ini untuk teman-teman yang sudah mengikuti ujian SKB dan sudah tahu skornya berapa. Sudah tahu skornya berapa dan sudah tahu skor pesaingnya itu berapa ya. Nah, untuk teman-teman yang sudah mengikuti tes SKB ya, teman-teman sebenarnya tidak perlu menunggu pengumuman BKN. Teman-teman bisa menghitung sendiri nilai teman-teman semua. Nah, cara menghitungnya, teman-teman bisa menggunakan rumus ini ya, rumus perhitungan integrasi SKD dan SKB. Nah, ini saya kasih catatan ya, ini untuk teman-teman yang SKB-nya hanya terdiri dari CAT saja. Jadi tidak ada wawancara dan lain-lain. Kalau masih ada wawancara berarti teman-teman harus menunggu selesainya pelaksanaan tes wawancara teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang SKB-nya hanya CAT, nah teman-teman bisa menggunakan rumus ini. Nah, rumusnya yaitu nilai SKD teman-teman dibagi maksimal nilai SKD dikali 100 dan hasilnya ini nanti dikali lagi 40% karena bobot SKD adalah 40% dan ketemulah nilai SKD teman-teman. Nah, untuk SKB, nilai SKB teman-teman itu dibagi maksimal nilai SKB, kemudian teman-teman kali 100, kemudian nanti hasilnya dikali 60%. Kenapa dikali 60%? Karena bobot SKB adalah 60%. Setelah itu, maka ketemulah hasil nilai SKB teman-teman. Nilai akhirnya nanti, hasil dari ini, ya, hasil dari nilai SKD 40% ini, ditambah dengan nilai SKB 60% yang ini. Maka nanti ketemulah nilai akhir teman-teman semua. Ya. Nah, untuk membuktikan apakah rumus ini benar atau tidak, saya akan menggunakan nilai saya tahun lalu, teman-teman. Jadi, ketika pengumuman integrasi SKD dan SKB ya, ketika teman-teman nanti sudah melaksanakan SKB, itu pengumumannya sudah dalam bentuk hasil integrasi ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini tidak ada nilai SKB saya ya. Di sini tidak ada nilai SKB saya, tapi langsung berupa
berupa hasil hitungan 60%. Nah, nilai SKB saya 315. Di sini tidak ada skor SKB saya karena ketika pengumuman itu sudah berupa hasil integrasi. Jadi untuk teman-teman yang sudah tes, penting sekali teman-teman screenshot ya hasil live score teman-teman semua dan pesaingnya tentunya. Karena teman-teman tidak bisa menghitung nilai teman-teman tanpa menghitung nilai pesaingnya juga. Maksudnya gini, teman-teman tidak bisa mengetahui teman-teman itu lulus atau tidak jika teman-teman tidak tahu nilai pesaingnya berapa. Jadi penting untuk men-screenshot juga live score, nilai SKB pesaingnya. Oke, jadi nanti ketika teman-teman sudah selesai SKB, pengumumannya itu langsung berupa hasil integrasi ya. Kalau kami dulu seperti itu teman-teman, saya tidak tahu kalau tahun ini ya, siapa tahu beda ya. Tapi ya sepertinya sama saja sih. Kita juga nggak tahu. Nah, dulu tuh seperti ini teman-teman. Jadi hasilnya itu langsung berupa hasil integrasi SKD dan SKB. Jadi di pengumuman ini tidak ada skor SKB, langsung berupa perhitungan 60%. Nah, untuk membuktikan apakah rumus ini benar atau tidak, maka saya akan menggunakan contoh dari nilai saya tahun lalu. Ya, saya akan menggunakan contoh dari nilai saya tahun lalu teman-teman. Mari kita hitung ya sama-sama. Nah, kita menggunakan rumus ini ya. Sebentar. Oke, kita menggunakan rumus ini. Pertama, kita akan menghitung nilai SKD kita dulu ya. Kita menghitung nilai SKD. SKD saya itu 363 ya nilainya. Ini ya SKD saya. Totalnya itu 363. Oke, nilai SKD saya 363. Maka kita ketik saja di sini. Bentar ya. Oke, di sini ya. Kita ketik nilai SKD saya 363. Kemudian maksimal nilai SKD-nya berapa? Kalau dulu saya kan SKD-nya itu cuma 100 soal ya teman-teman. Berbeda dengan teman-teman sekarang yang 110 soal, berarti nilai maksimal teman-teman itu 550. Karena satu soal itu kan nilainya 5 ya kalau benar, berarti tinggal teman-teman kali 5 dikali 110 atau 110 dikali 5. 110 soal dikali 5. Oke. Karena dulu saya soalnya hanya 100, berarti ketika jawabannya benar semua, maka total skornya yang paling maksimal itu adalah 500. Maka di sini saya isi 500. Nah, kemudian kita kali 100. Oke. Kita hitung ya sama-sama. 363 kita bagi 500. Kemudian kita kali 100. Maka hasilnya adalah 72,6. 72,6 ya. 72,6 ini kemudian kita kali, bentar ya. 72,6 ini teman-teman kita kali dengan 40%. Kita kali dengan 40%, maka hasilnya 29,04. Hasilnya 29,04. Ini untuk membuktikan aja ya teman-teman apakah rumus ini benar atau tidak. Saya juga dulu seperti itu teman-teman, ketika menemukan rumus integrasi SKD dan SKB, saya tidak serta-merta langsung percaya, tapi saya membuktikannya dulu apakah rumus ini benar atau tidak. Nah, caranya ya teman-teman tinggal cari saja pengumuman tahun lalu ya. Pengumuman tahun lalu, kemudian teman-teman hitung apakah benar atau tidaknya rumus itu. Nah, kita sudah dapat nih
Nilai SKD 40%-nya itu adalah 29,4. Ini adalah nilai SKD saya. Nah, kita coba lihat pengumumannya dari BKN. Skor SKD 40% 29,04 juga, sama ya teman-teman? Sama. Oke, nanti saya perbesar layarnya kalau memang kurang kelihatan. Bentar ya. Nih. Ini skor SKD 40% yaitu 29,04. Sama ya teman-teman, 29,04. Oke. Kita sudah dapat skor SKD, sekarang kita cari skor SKB. Skor SKB saya adalah 315 ya, 315 teman-teman. Nah, saya akan masukkan di sini 315. Oke. Kemudian ketika saya SKB, jumlah soalnya juga 100. Ya, jumlah soalnya juga 100. Jadi saya tinggal kali 5 karena satu soal jika benar nilainya 5. Jadi 100 soal dikali 5. Maka nilai maksimal ketika jawaban kita benar semua yaitu 500. Skor maksimal. Nah, kemudian kita kali 100. Oke, kita hitung lagi. 315 dibagi 500 sama dengan dikali 100 sama dengan 63. Kita dapat 63. Oke, 63 ini kita kali 60% teman-teman, karena bobot SKB adalah 60%. 63 kita kali dengan 60%. Oke, sama dengan 37,8. 37,8 ya hasilnya. 37,8 ya. Oke, kita lihat apakah sama dengan hasil perhitungan BKN. Ternyata sama ya teman-teman. Skor SKB 60% yaitu 37,8. Sama ya teman-teman hasilnya. Jadi 63 ini sudah nilai SKB yang dihitung, sudah dibagi 500 dikali 100 dapatnya 63 ini. Oke, jadi dia di sini yang muncul bukan skor SKB yang muncul di live score kita, tapi memang sudah dihitung oleh BKN. Oke, jadi sama ya nilainya teman-teman. Skor SKB 60% adalah 37,8. Kita juga dapatnya hasilnya 37,8. Nah, kemudian untuk mencari nilai akhirnya, kita tinggal menambahkan nilai SKD kita yang bobotnya 40% itu, kita tambah dengan nilai SKD kita yang bobotnya 60%. Nah, kita tinggal tambahkan 29,04, kita tambah 37,8. Hasilnya 66,84. 66,84. Kita lihat hasil perhitungan BKN sama ya teman-teman, 66,84 ya. Berarti dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa rumus ini bisa teman-teman gunakan untuk menghitung skor teman-teman semua. Ya, jadi dengan menggunakan rumus ini teman-teman bisa mengetahui nilai akhir teman-teman tanpa harus menunggu pengumuman resmi dari BKN. Tentu saja agar teman-teman lebih yakin memang harus menunggu pengumuman resmi, tapi dalam artian ini hanya untuk mengetahui lebih awal ya. Tapi yang pengumuman resmi lah yang menentukan teman-teman lulus atau tidaknya. Oke teman-teman, jadi teman-teman bisa menggunakan rumus ini ya, tapi dengan catatan SKB teman-teman semua hanya berupa CAT ya, tidak ada wawancaranya. Kalau teman-teman punya SKB berupa wawancara juga, itu perhitungannya lain lagi, karena kita harus memasukkan nilai wawancara teman-teman. Oke, jadi teman-teman tidak perlu ragu lagi ya.
berkaitan dengan rumus, karena ada yang bertanya apakah rumus ini benar atau tidak. Nah, saya sudah buktikan di sini menggunakan nilai saya tahun lalu, dan perhitungan saya sama dengan perhitungan BKN. Jadi dulu ketika saya selesai mengerjakan tes SKB, teman-teman, saya juga tidak menunggu pengumuman resmi BKN, tapi saya langsung menghitung skor SKD dan SKB saya beserta pesaing saya tentunya. Saya langsung hitung semuanya, dan saya mengetahui dari situ, saya mengetahui bahwa saya lulus SKB, saya lulus CPNS ya, mohon maaf, saya lulus CPNS sebelum pengumuman BKN. Nah, tapi tentu saja yang menentukan kita lulus resmi atau tidak ya pengumuman resmi dari BKN ya, teman-teman. Tapi ya hasilnya sama saja, perhitungan saya waktu itu sama dengan perhitungan BKN, teman-teman. Jadi tidak beda ya, sama. Skor SKD 40%, 29,04. Sama ya. Kemudian nilai SKB-nya 63, sama. Kemudian dijadikan 60%, itu 37,8. Nilai akhirnya 66,84, sama ya, teman-teman. Oke, jadi ini bisa teman-teman jadikan referensi ya untuk menghitung integrasi SKD dan SKB teman-teman semua. Karena beberapa teman-teman pasti sudah melaksanakan SKB. Jadi teman-teman bisa tahu lebih awal teman-teman lulus atau tidak sambil menunggu pengumuman resmi dari BKN. Ini ya rumusnya. Teman-teman bisa foto, screenshot, atau catat, terserah. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan mencari contoh pengumuman tahun lalu, mungkin ya. Pengumuman tahun lalu teman-teman bisa cari, kemudian teman-teman menghitung pakai rumus ini untuk membuktikan apakah benar atau tidaknya. Ya, itu tidak salahnya teman-teman buktikan. Cari saja pengumuman seleksi CPNS tahun lalu ya, hasil integrasi SKD dan SKB dari instansi teman-teman masing-masing. Oke, saya rasa itu yang bisa saya bagikan teman-teman di video ini. Semoga bermanfaat, dan untuk teman-teman yang sudah tahu hasil pengumuman ya, bukan pengumuman sih karena teman-teman menghitung sendiri. Ya, untuk teman-teman yang sudah mengetahui hasil integrasi SKD dan SKB teman-teman dan sudah lulus, saya ucapkan selamat, tapi teman-teman tetap harus menunggu pengumuman resmi BKN. Untuk teman-teman yang belum melaksanakan SKB, semoga saya tetap doakan teman-teman, semoga teman-teman semua dilancarkan dan dimudahkan SKB-nya. Teman-teman bisa menjawab soal-soal SKB dengan lancar dan mudah. Semoga sukses untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.